Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosana MPD dari Unit Kerja SMK Negeri 4 Kota Bekasi akan melaporkan bahan ajar sebagai bukti dari pelaporan IKI TRK Jabar untuk bulan Januari 2023. Bahan ajar ini disampaikan pada mata pelajaran yang saya ampu, yaitu Proyek IPAS-IPA untuk kelas 10 SMK, TSM, TKJ, dan BCF. Adapun bahan ajar yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini bertema makhluk hidup dan lingkungannya, khususnya untuk submateri interaksi antar komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antar komponen ekosistem, dan yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan keterkaitan fenomena alam yang terjadi dalam interaksi antar komponen ekosistem. Oke, mari kita bahas yang pertama. Interaksi yang pertama adalah interaksi yang melibatkan antar komponen biotik, berarti antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Nah, pada interaksi ini dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah kompetisi, yang kedua adalah predasi, dan yang ketiga adalah simbiosis. Kita mulai dari yang pertama. Kompetisi. Silakan amati gambar. Pada gambar tampak dua makhluk hidup, yakni singa dan harimau sedang berkelahi. Nah, pertanyaannya, mengapa singa dan harimau berkelahi? Nah, jika kita menganalisa kebiasaan singa dan harimau, mereka akan berkelahi karena memperebutkan sesuatu, yakni biasanya adalah mangsa atau makanan atau wilayah kekuasaan atau tempat hidup. Ya, interaksi antara singa dan harimau yang seperti ini, yaitu memperebutkan makanan atau memperebutkan wilayah kekuasaan, itu disebut dengan kompetisi. Ya. Jadi, kompetisi adalah interaksi tingkat individu pada saat terjadinya persaingan makanan, tempat hidup atau wilayah kekuasaan, dan pasangan hidup di antara mereka. Nah, pada gambar ini juga tampak contoh kompetisi antara singa betina dengan hyena memperebutkan makanan ya. Kemudian yang kedua adalah predasi. Nah, pada gambar ini ada dua makhluk hidup yang bukan saling berkejaran ya, tapi sedang memangsa dan dimangsa. Jadi singa sedang mengejar mangsanya. Nah, gambar ini adalah peristiwa predasi. Ya, cuman pertanyaannya, apakah semua kegiatan makan-memakan termasuk ke dalam predasi? Tidak. Predasi adalah interaksi antara pemangsa, yaitu predator, dan mangsanya. Seperti baca pada gambar ya, beruang memangsa ikan. Nah, tapi tidak semua rantai makanan atau proses makan disebut dengan predasi. Misalnya kambing makan rumput. Nah, kambing makan rumput tidak termasuk predasi. Jadi predasi cenderung interaksi yang terjadi antara predator, yaitu konsumen puncak dalam sebuah ekosistem, dengan mangsanya. Oke, kemudian yang ketiga, interaksi yang ketiga pada komponen biotik adalah simbiosis, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup bersama di suatu daerah. Nah, simbiosis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua adalah simbiosis komensialisme, yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, dan yang keempat adalah simbiosis netralisme. Nah, untuk memahami keempat simbiosis ini kita perlu mengingat kata kunci masing-masing. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Nah, pada simbiosis jenis ini kata kuncinya adalah saling menguntungkan. Artinya ada interaksi antara dua makhluk hidup yang kedua-duanya memperoleh keuntungan. Contohnya adalah interaksi pada burung jalak dan kerbau. Nah, pada interaksi ini burung jalak memperoleh keuntungan ketika dia hinggap di punggung kerbau dengan memakan kutu-kutu pada kerbau. Sementara kerbau sendiri memperoleh keuntungan, yaitu kutu-kutunya hilang, jadi sehingga rasa gatalnya hilang. Nah, berarti keduanya memperoleh keuntungan. Simbiosis macam ini disebut dengan mutualisme. Kemudian simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensialisme.
Nah, berbeda dengan simbiosis mutualisme, pada simbiosis komensialisme yang diuntungkan hanya salah satu pihak saja atau salah satu makhluk hidup saja. Namun, makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Jadi tidak memperoleh keuntungan pun tidak memperoleh kerugian. Ya, simbiosis pada komensialisme ini contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Jadi ikan remora ini adalah ikan kecil-kecil atau lebih kecil ya dibandingkan ikan hiu yang berenang mengikuti ikan hiu. Nah, mereka ini berenang mengikuti ikan hiu ada tujuannya, yaitu menunggu ikan hiu menyelesaikan atau memakan mangsanya. Nah, sisa-sisa mangsa dari ikan hiu inilah yang menjadi sumber makanan bagi ikan remora. Artinya, ikan remora ini mendapatkan keuntungan dengan mengikuti ikan hiu. Sementara ikan hiu tidak diuntungkan, namun tidak juga dirugikan. Nah, simbiosis macam ini namanya simbiosis komensialisme. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Dari kata dasar parasit, kita sudah bisa menebak bahwa pada simbiosis ini salah satu makhluk hidupnya diuntungkan, sementara yang lain dirugikan. Ya, jadi yang satu untung, yang satu lagi rugi. Nah, contohnya adalah interaksi pada nyamuk dan manusia. Nah, ketika nyamuk menggigit manusia, maka nyamuk memperoleh keuntungan dengan menghisap darah manusia. Ya, namun manusia memperoleh kerugian, yaitu timbul rasa gatal atau ruam atau bentol pada kulit ya. Bahkan beberapa nyamuk bisa membawa vektor penyakit seperti DBD atau malaria. Nah, interaksi di mana salah satu pihak diuntungkan dan yang lain dirugikan itu disebut dengan interaksi parasitisme. Nah, yang terakhir adalah interaksi netralisme. Dari kalimatnya atau dari katanya sudah jelas ya, netral, tidak saling mempengaruhi. Artinya adalah hubungan antara dua makhluk hidup pada lingkungan yang sama, namun pada keduanya tidak saling mempengaruhi. Artinya keberadaan makhluk hidup yang satu tidak berpengaruh pada yang lain. Contohnya adalah domba dan ayam pada ekosistem rumput misalnya. Jadi domba memakan rumput, ayam memakan makanannya. Jadi tidak saling mengganggu. Jadi keberadaan domba tidak mempengaruhi ayam, namun keberadaan ayam tidak mempengaruhi juga domba. Tapi mereka hidup bersama dalam ekosistem yang sama. Nah, simbiosis macam ini disebut dengan netralisme. Oke, demikian untuk interaksi antar komponen biotik. Nah, interaksi yang kedua adalah interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, interaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan bisa dilihat ya pada gambar, itu hanya satu siklus, di mana produsen dimakan oleh konsumen 1, dimakan oleh konsumen 2, dimakan oleh konsumen 3, dan kemudian mati dan diuraikan. Sementara pada jaring-jaring makanan itu terlihat lebih kompleks. Dalam satu ekosistem bisa terjadi lebih dari 2 produsen, kemudian lebih dari satu konsumen, lebih dari satu produsen, maaf ya, kemudian lebih dari satu konsumen tingkat 1, lebih dari satu konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Artinya, jika didefinisikan, rantai makanan berarti serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer untuk kelangsungan makhluk hidup. Sementara jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Dengan kata lain, rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan. Demikianlah penjelasan saya tentang interaksi antar komponen ekosistem. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.